Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala. Allahumma yassir umurana wa la tu'assir ya Allah ya Fattah, amin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan fadail qudrat iradatnya Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa, yaitu ditetapkannya hidayah inayah kepada kita semua, sehingga kita semua bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu talabul ilmi. Mudah-mudahan amaliyah yang senantiasa kita laksanakan benar-benar menjadikan wasilah kita bisa mendapatkan ridho rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kajian terakhir yaitu masalah nisab, ya, nisab zakat sudah beres semuanya, dan terakhir itu zakat fitrah. Insyaallah untuk pagi ini yaitu tentang pembagian zakat fitrah beres. Insyaallah kalau sudah pembagian, jadi untuk masalah bab zakat insyaallah beres hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi karamatihi wa nabi asrarihi. Faslun wa tudfa'u zakah ila asnafis samaniyah. Bahwasanya zakat itu diberikan ke 8 golongan, ya. Alladzina zakarahumullahu ta'ala fi kitabil aziz fi qouli ta'ala, sebagaimana dasarnya itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taubah ayat 60, yang mana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnu sabil ila yang artinya sesungguhnya sedekah dalam arti zakat itu yaitu lil fuqara, pertama yaitu haknya bagi orang-orang fakir. Orang fakir kemarin sudah disebutkan orang yang tidak ada pemasukan sama sekali, tidak punya harta, tidak punya kasab, itu fakir, maka wajib berhak mendapatkan yaitu dari zakat. Wal masakin, dan yaitu orang miskin, dia punya harta, punya kasab namun tidak mencukupi. Wal amilin, yaitu amil, 'alaiha yang mengurusi zakat. Wal mu'allafati qulubuhum, kemudian hati yang dilulukan, artinya yaitu para mu'alaf. Wa fi riqab, dan budak hamba sahaya. Wal gharimin, yaitu orang yang punya hutang. Wa fi sabilillah, dan orang yang berjuang di agama Allah, yaitu fisabilillah itu mungkin sekarang di Palestina, tapi kalau di negara kita itu sudah dikiaskan kepada orang-orang mujahidah itu, yaitu yang membela atau berjuang di dalam agama Allah, yaitu membela ilmu Allah, seperti ya para ulama, kemudian para santri. Sekarang pula dirujukannya ke sana kalau di negara kita. Kalau misalnya kita bertekad yang berjuang di agama Allah mau ke Palestina, bagus. Kalau misalnya ditetapkan di Indonesia, paling biasanya para ustaz, para alim ulama, para santri itu berjuangnya itu membela ilmu Allah. Wa ibnu sabil, dan orang yang ada di perjalanan, biasanya dikategorikan kepada orang yang mudik, itu pun sama, dia di perjalanan di jalan Allah karena ingin melaksanakan silaturahmi, makanya dia pun dapat dalam kategori zakat. Wa ila man yujadu minhum, dan kemudian diberikan kepada orang yang ditemukan dari golongan tersebut. Ya minimal kalau tidak ditemukan juga kita sudah ada planningnya orang-orang yang akan diberi zakat gitu. Walaupun misalnya maksudnya tidak hadir pada hari itu minimal sudah ada gambaran. Wala yuksaru ala aqli min salasati min kulli sinfin, dan dianjurkan setiap golongan itu minimal ada 3 orang, ya minimalnya. Bagus lebih minimal ada 3 orang. Ilal amilin, kecuali kalau amil itu pun wahidan tidak apa-apa kalau amil 1 pun, ya kalau amil. Tapi kalau amil 1 biasanya repot, karena dalam penerimaan dan pembagian pun pasti susah kalau sendiri. Pasti banyak amil pun juga biasanya. Wa khamsatun la yajuzu dafuha, kemudian ada 5
yang tidak berhak mendapatkan zakat. Kalau yang berhak tadi 8 golongan, yang tidak berhak itu yaitu cuma 5. Ilaihim al-ghani bimalin au kasabin. Pertama yaitu orang yang kaya baik harta punya kasab, itu tidak berhak menerima zakat. Wal abdu, kemudian yaitu hamba sahaya. Yang di sini hamba yang bukan mukatab. Hamba mukatab itu yaitu hamba yang sudah ada perjanjian bisa merdeka dengan cicil ya, dengan membayar sendiri. Jadi sudah ada perjanjian, itu hamba mukatab. Kalau hamba mukatab itu berhak mendapat zakat. Kalau dia bukan dari hamba mukatab itu yaitu sudah paten, yaitu tidak bisa ada surat perjanjian, dia sudah menjadi hamba sahaya selamanya. Wa Banu Hashim, ya kemudian yang tidak berhak mendapatkan zakat itu yaitu dari Ibnu Hashim. Wa Banu Muthalib, kemudian dari Ibnu Muthalib. Wal kafir, dan orang kafir. Wa man talzamu muzaki nafqatu la yadbuhuma ilaihim bi ismil fuqara wal masakin. Dan yang terakhir tidak berhak mendapatkan zakat itu ada orang yang sudah wajib dinafkahi walaupun dia tergolongkan fuqara atau masakin, tapi ada yang bertanggung jawab. Maka kalau sekiranya ada menjadi kewajiban bertanggung jawabnya, walaupun fuqara masakin juga tidak berhak mendapatkan zakat, kecuali fuqara masakin tersebut bisa masuk kemana? Golongan gharim atau masuk kepada golongan fisabilillah. Jadi kemarin kalau bisa untuk masalah pembagian zakat, bisa ya kategorinya kemarin biasanya dari 8 golongan itu yang tidak ada, biasa kalau sekarang itu sudah tidak ada, itu hamba sahaya gitu ya, walaupun dikategorikan kepada asisten rumah tangga tetap tidak pas gitu ya. Jadi hamba sahaya tidak ada, mungkin kemudian mualaf, kalau mudah-mudahan ada mualaf. Kalau seandainya ada mualaf masukkan mualaf. Kalau seandainya 2 ini tidak ada, biasanya berarti berapa golongan? 6 golongan. Nah, kemarin kalau bisa setiap golongan itu kecuali amil berarti 6 berarti 5 golongan, minimal ada 3 orang. Dan kalau bisa untuk penjumlahan dari jumlah keseluruhan ya, kalau misalnya ada 6 golongan, bagi dulu 6 golongan ya kalau bisa. Terus kan 6 golongan itu kan misalnya 60.000 lah biar cepat ya, 60.000 bagi 6 golongan berarti cuma 10.000. Bagaimana yang ketidakadilan kemarin bagi fuqara masakin misalnya ya, kita bisa pakai metode lain. Misalnya si masakin itu punya hutang, akhirnya mendapat double gitu kan. Dia masakin hutangnya, dia punya hutang, dia pun mendapat dari gharim. Jadi itu untuk antisipasi supaya si masakin lebih dapatnya lebih levelnya lebih tinggi gitu. Atau kedua bisa berdakwahnya gimana? Dia dapat masakin kemudian ajak, kau bisa ikut pengajian supaya nanti itu tercantum misalnya dia menjadi fisabilillah, kan itu berdakwah. Jadi levelnya menjadi tinggi untuk antisipasi. Intinya gitu kalau bisa gitu ya, metodenya gitu. Biasanya 6 golongan. Jumlahkan keseluruhan, bagi 6 golongan dulu, dan nanti mulai dibagikan gitu. Yang biasanya paling banyak itu fuqara dan masakin gitu. Dan bagaimana supaya fuqara masakin itu naik level tinggi? Tadinya itu caranya yang seperti tadi kalau bisa. Pertama bisa masuk gharim, jadi 2 kali lipat. Yang kedua berdakwah, ajak supaya dia ikut pengajian. Kalau pengajian kan kita dapat pahala dakwah juga, yang mengajak. Kedua, zakatnya pun insya Allah tersalurkan sesuai hukum syarat. Alhamdulillah sudah beres untuk masalah zakat. Kita mulai masalah ibadah saum. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita diberikan kesehatannya. Sebentar lagi kita menjelang ibadah Ramadan. Mari kita kaji ilmunya. Kitabus Syiyam yaitu untuk menjelaskan tentang masalah puasa. As-shaum ma'nahu lughatan al-imsak. Kalau puasa itu secara bahasa itu al-imsak, itu menahan diri. Jadi setiap yang namanya menahan diri itu disebut puasa. Wa syar'an isaku an muftarin bi niyatin maksusatin jami'an qabla lisaum minal muslimin akilin tahirin min haidin wa nifasin. Kalau secara hukum syarak, artinya secara hukum fikih, bahwa puasa itu menahan dari lafar, kemudian dengan niat yang dikhususkan, dan menahannya itu di setiap siang hari. Kemudian dari golongan muslim berakal, suci dari haid dan nifas secara fikihnya.
Wa syaritu wujubi siyam salah satu asya wa nasiat batu asya, secara bahwa syarat sahnya wajib ibadah puasa itu di sini tertulis 3, tapi sebagian ulama itu 4 ya. 4 syaratnya. Pertama, al-islamu, beragama Islam, fala kafiro, tidak wajib kepada orang kafir, wal bulu, kedua sudah balik. Bagi anak kecil pun untuk pelatihan tidak apa-apa, yang penting sudah balik. Kemarin sudah dikatakan tanda-tandanya balik. Kemudian wal aklu, berakal, kepada orang yang gila tidak wajib berpuasa. Wal qudratu ala saum, yang terakhir syaratnya wajib puasa itu kuat bisa melaksanakan ibadah puasa. Wa faridus saum arba'atu asya. Kemudian fardu tadi syarat melaksanakan ibadah puasa. Kalau fardu itu yang tercantum dalam pelaksanaan. Fardunya puasa arba'atu asya, ada 4 perkara. An-niyatu, yaitu niat bil qalbi, dalam hati. Niatnya kok bisa dengan pasusin, artinya maksud itu dengan dikhususan. Seperti biasanya suka niat sesudah pelaksanaan ibadah tarawih, apa tujuannya? Supaya takut lupa. Karena di sini pun kok bisa wakmalan niat saum di lain di waktu malam dengan sempurna. Diantaranya yaitu mengatakan nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadisanati lillahi ta'ala. Jadi menentukan niat terutama yang fardu, kecuali yang sunat. Kalau sunat itu bisa menyusul ya, kalau sunat. Kemudian sebagian ulama mengatakan kalau misalnya gimana kelupaan batal, sebagian ulama itu ya. Misalnya tidak karena malamnya tidaknya, siang kelupaan, sahur enggak. Sebagian kaum mengatakan berujuk ke sini batal puasa. Ya makanya kalau bisa antisipasinya malam kita laksanakan niatnya. Wasani wal imsaku anil aqli wasyarbi. Kemudian kedua, fardunya puasa itu menahan dari makan dan minum. Kemudian wal jima, kemudian dari hubungan suami istri. Wa ta'amudul qaid, kemudian nahan dari muntah. Kalau muntah apalagi yang mabuk perjalanan itu batal puasa. Walladzi yufattiru bihi as-shaim asyaratu asya. Kemudian yang bisa membatalkan puasa itu ada 10. Di antaranya mawasala amdan ilal jauh, apapun perkara sesuatu yang masuk ke dalam lubang, baik yang terbuka ataupun yang tidak terbuka. Aurosi, seperti misalnya di sini ada luka dari kepala masuk sampai ke otak, atau masuk dari sini ke otak, itu termasuk batal puasa. Seperti maaf air ketut misalnya dalam air, itu katanya masuk air. Ketika kita di dalam air ketut misalnya, itu biasanya suka masuk, nah, maka itu pun termasuk batal puasa. Wal haqinatu, kemudian menyuntikkan fi adisabil lain, yaitu dalam 2 lubang, yaitu belakang sama depan. Sebelumnya setiap disuntik apapun itu pun termasuk bisa batal puasa. Makanya kalau berobat ya udah otomatis batal puasa. Wal qaw disuntik gitu. Al-qia, kemudian amdan, muntah secara sengaja. Kalau tidak sengaja misalnya ya tidak disengaja, misalnya lupa ya, kadang-kadang muntah, itu tidak apa-apa. Ini amdan secara sengaja maka batal puasa. Wal wati amdan, kemudian yaitu melaksanakan hubungan suami istri dengan sengaja. Gimana kalau tidak sengaja, misalnya hubungan suami istri tidak batal ya, dengan catatan benar-benar lupa misalnya ya, itu tidak puasa, tapi melaksanakan hubungan suami istri lupa benar tidak batal. Bil farji, yaitu tidak farji. Wal inzal, kemudian keluar sperma, mohon maaf, an mubashiratin, apa dengan bersentuh kulit, apakah bisa mohon maaf secara yang haram itu bihtilafi bila muharraman kahroji biyadihi, seperti misalnya dipegang oleh tangan sendiri. Kalau oleh istri atau oleh amat itu tidak haram, tapi kalau misalnya kepegang oleh tangan sendiri kemudian mengeluarkan sperma, itu haram hukumnya, itu pun bisa membatalkan. Bihtilamin, tak kecuali kalau mimpi, itu mimpi maka tidak batal puasa. Ya, kalau mimpi itu tidak batal puasa. Wal haid, wal nifas, dan nifas itu otomatis sudah batal puasa. Wal janun, kemudian dibatalkan puasa itu gila. Nah, asalnya paginya tidak gila, misalnya biasa normal jam 12 gila, batal puasa. Waridatu, kemudian murtad, keluar dari agama Islam, itu amalia yang bisa membatalkan puasa.
Maka barangkali ada pertanyaan. Ya, Ustaz. Tadi yang menerima zakat tadi ada yang mu'allaf. Itu batas mu'allafnya berapa lama? Setahun, sebulan? Untuk batasan tidak minimal di sini disarankan yang baru-baru ya. Kalau sudah lama itu, apalagi orang sudah nanti ada di kitab lain, ya minimal yang baru-baru saja. Yang lemah imannya itu wajib dibantu. Misalnya walaupun 10 tahun tapi imannya mau lemah, itu wajib dibantu. Intinya kalau dari secara kisah itu yang lemah iman. Kira-kira biasanya rajin ke masjid ya, kita itu wajib ya. Yang lemah iman rujukannya Jadi nggak menentukan berapa lama. Tidak berapa waktunya. Itu yang wajib dibantu. Lalu yang tidak boleh dizakatin Bani Hasyim, Bani Muthalib, turunan dari Hashim dan Bani Muthalib. Kalau sedekah boleh. Nah sekarang misalnya kalau keturunan Rasulullah Seperti Habaib, itu kan masih perdebatan itu. Jadi maksudnya itu dalam sanad itu masih perdebatan. Maksudnya sebagian ulama itu mengatakan itu ahli sanad ya, walau orang saya juga kurang paham. Maksudnya tidak merujuk kepada Rasulullah itu. tapi kan Rasulullah itu Bani Hasyim. Iya, maksudnya tidak merujuk sebagian ulama itu kepada para sahabatnya, katanya kata ahli sanad. Kalau misalnya benar-benar merujuk ke sana, ya tidak wajib. Ya, para habaib itu turunnya maksudnya turun kepada Bani Hasyim atau Bani Muthalib, tidak wajib. Paling apa ya sedekah. Paling itunya yang berhak mendapatkan. Itu kalau benar-benar rujukan, saya kebetulan bukan ahli sanad. Itu katanya, walaupun sekarang masih ada perdebatan gitu ya. Ramai itu. Satu lagi Ustaz, itu tadi batal puasa itu kalau disuntik deh. Nah suntik kan bukan di lubang. Iya. Yang membatalkan. Makanya sebagian ulama itu seluruh tubuh yang kena suntikan itu sudah otomatis batal puasa karena ada yang bukannya yang membatalkan memasuki rongga badan. Rongga badan kan hidung, mulut, ya kemaluan. Sementara disuntikan nggak akan kan ada rongga. Kan itu ada cairan yang masuk. Jadi yang membatalkan karena cairan masuk. Gitu. Kecuali cuma disuntik saja ya. Jadi tidak ada yang dimasukkan, itu insya Allah tidak membatalkan. Tapi kalau ada cairan otomatis sama seperti minum, cuma beda jalur. Berarti kalau orang diinfus rumah sakit Ada otomatis batal. Dan itu pun ada rusak ya. Sebagaimana dalam Quran pun ada kan, diantaranya mendapatkan rusak boleh tidak berpuasa itu diantara apa? Wal marad, yaitu orang yang sakit. Maksudnya tidak berdosa gitu ya, tidak berdosa, jadi boleh batal puasa. Kira-kira sudah paham atau ada lagi? Cukup? Ya, alhamdulillah kalau sudah paham. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat kita bisa amalkan sehari-hari, terutama benar-benar menjadikan syafaat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahu wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.